Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NPM 101215007. Saya dari kelas C10 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester di semester 3 mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Dr. Sir Kalimatullah Ermaya ST SM MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen operasional. Apa itu manajemen operasional? Menurut Heiser dan Rander dalam bukunya pada tahun 2009 menyatakan bahwa manajemen operasional ialah sebuah serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu input menjadi output. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi, serta perancangan ulang operasi bisnis dalam sebuah produksi barang ataupun jasa. Mengenai inti teknis dari barang dan jasa organisasi. Bentuk organisasi pengadaan barang akan ditentukan oleh beberapa pertimbangan yang disesuaikan dengan kapasitas pengadaan, karakteristik pengadaan, dan tujuan dari proses pengadaan sendiri. Inti teknis organisasi yang harus dipertimbangkan adalah ukuran dan struktur organisasi, serta bagaimana desain pembagian tugas dan kewenangan di antara bagian dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana menjalankan mekanisme koordinasi di antara organisasi agar terbangun kerjasama yang optimal untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Poin yang selanjutnya mengenai organisasi dilihat sebagai entitas di dalam sistem manajemen operasional. Entitas dalam manajemen adalah objek di dunia nyata yang bisa dibedakan dengan objek lain. Objek tersebut bisa berupa benda, orang, atau hal lain. Dalam ekonomi, sebuah unit usaha yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dianggap entitas. Dalam menjalankan aktivitasnya, entitas diikuti oleh undang-undang perpajakan yang mengatur kebijakan ekonomi. Jadi, kesimpulannya bahwa entitas manajemen adalah suatu perusahaan atau organisasi yang menjalankan kegiatan finansial dengan mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan unit tersebut. Adapun perbedaan hasil produk jasa dan produk manufaktur adalah seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa atau barang yang tidak berwujud kepada konsumen. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya berupa membeli, mengolah bahan baku, dan memprosesnya menjadi barang jadi yang siap jual atau siap edar. Dari perusahaan jasa tidak membutuhkan bahan baku, akan tetapi membutuhkan pelayanan seperti konsultasi dan pelatihan. Hasil produksi dari perusahaan jasa ini tidak berwujud, akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Perusahaan jasa tidak menyediakan barang, hanya menyediakan layanan untuk konsumen. Dan juga tidak membutuhkan lokasi khusus. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang membutuhkan bahan baku sesuai dengan produk yang dihasilkan. Misalnya, perusahaan manufaktur tersebut
memproduksi sepatu. Itu artinya perusahaan tersebut membutuhkan bahan baku diantaranya seperti kain, benang, sol, busa, dan lain sebagainya. Perusahaan manufaktur itu memiliki wujud fisik, dapat dilihat, digunakan, ataupun dikonsumsi. Seperti contoh sepatu tadi. Sepatu bisa kita lihat dan bisa kita gunakan sebagai alas kaki. Perusahaan manufaktur menyediakan banyak bahan baku karena perusahaan ini mengolah dan memproduksi barangnya terlebih dahulu sebelum dijual atau diedarkan kepada konsumen. Perusahaan manufaktur juga tentunya membutuhkan lokasi fisik yang jelas, yang sesuai, dan harus memadai untuk melakukan proses produksinya. Yang terakhir akan saya bahas yaitu tentang perusahaan yang terintegrasi. Perusahaan yang terintegrasi dari kata integrasi dapat diartikan sebagai proses penyatuan semua komponen baik fisik maupun non-fisik dari sebuah perusahaan. Komponen fisik dapat terdiri dari berbagai sistem mesin, hardware komputer, jaringan, dan sebagainya. Sedangkan komponen yang non-fisik terdiri dari data yang tersimpan di database software dan aplikasi perusahaan. Integrasi sistem banyak memberi manfaat bagi bisnis, terutama bisa menghemat biaya operasional. Misalnya, dengan integrasi sistem dapat menghemat penyimpanan. Sekian pemaparan materi tentang manajemen operasional dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.